Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita masuk pembahasan baru yaitu usaha dan energi. Nah, sebelum ke sana ada pengantar dari salah satu ayat suci Al-Quran yang berbunyi, Allah menciptakan langit dan bumi dengan seluruh ketentuannya agar segala sesuatu dapat saling memberi dan menerima dan semua terhindar dari ketidakadilan. Surat Al-Jathiyah ayat ke-22. Nah, bahwasannya seluruh isi alam senantiasa saling berinteraksi satu sama lain. Tidak ada seorang pun di alam ini yang tidak memerlukan pihak lain. Artinya, intensitas interaksi antara satu pihak dengan pihak lainnya memang berbeda-beda. Ada yang intensitas interaksinya kuat, ada yang interaksinya lemah. Nah, banyak faktor yang menentukan kuat atau lemahnya interaksi. Nah, dari ayat ini tersirat makna bahwa akan adanya proses saling memberi dan menerima, yang mana ini akan senantiasa terjadi antara para pihak yang saling berinteraksi, yaitu ada pihak yang memberi dan ada pihak yang menerima. Nah, pada pertemuan awal sudah kita bahas tentang gaya, yang mana sebagai besaran fisika yang menyatakan interaksi. Dan kita ulas lagi bahwasannya interaksi dapat ditinjau dalam dua jenis dimensi ya. Yang pertama dalam dimensi ruang, yang kedua dalam dimensi waktu. Kalau ada interaksi dalam dimensi ruang, artinya peristiwa interaksi ditinjau dari seberapa jauh interaksi tersebut dapat mengakibatkan perubahan. Nah, sedangkan interaksi dalam dimensi waktu itu dimaknai sebagai peristiwa interaksi yang ditinjau dari seberapa lama peristiwa itu berlangsung. Nah, di sini ada kata-kata kunci interaksi, perubahan, dan waktu. Nah, ini kata kunci keyword untuk masuk ke bab usaha dan energi, karena di sana nanti kita akan membahas ketika ada usaha maka memerlukan energi untuk menghasilkan perubahan. Nah, kita masuk ke usaha dan energi. Saya harap pengantarnya cukup ya. Nah, dalam tinjauan fisika, segala sesuatu yang dinyatakan dengan suatu simbol atau besaran penting dalam fisika. Nah, dengan demikian, interaksi dalam dimensi ruang ataupun dimensi waktu yang sudah disebutkan tadi, masing-masing kedua dimensi itu menunjukkan adanya perubahan ya. Tentunya memiliki besaran-besaran yang berbeda. Contohnya, bila ditinjau dari luar sistem atau benda ya, suatu interaksi dalam dimensi ruang dinyatakan sebagai kerja, sedangkan dalam keadaan ini artinya kerja ini dilakukan oleh pihak luar dan diberikan kepada benda. Nah, ini ada kaitannya dengan ayat yang tadi. Jadi ada pihak memberi, ada pihak yang menerima. Pihak yang memberinya itu kerja yang dilakukan oleh pihak luar, dan siapa yang menerima? Benda ya. Jadi kerja yang memberi dan yang menerima itu benda. Kerja dilakukan oleh pihak luar dan diberikan pada bendanya. Benda itu sistem, berarti luar di sana adalah lingkungan. Nah, oke. Di sini akan dibahas secara singkat definisi usaha dan energi. Jadi barusan kita bahas dulu bagaimana kaitannya, kenapa kerja
atau usaha dan energi itu perlu dibahas ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke energi dulu ya. Apa itu energi? Nah, energi ini merupakan kemampuan sistem atau benda ya untuk melakukan perubahan. Eh, Kemampuan sistem di sini maaf bukan benda, makanya kemampuan sistem berarti di luar ya, di luar benda berarti untuk melakukan perubahan atau usaha. Nah, jenis energi ini ada dua. Yang pertama ada energi kinetik, ada energi potensial. Di sana energi kinetik tertulis keadaan gerak. Maksudnya energi yang diperlukan untuk bergerak ya. Dari kata kinetis itu gerakan ya. Nah, yang kedua energi potensial. Nah, ini energi yang berhubungan dengan konfigurasi atau letak benda. Letak benda di sini bisa di berupa vertikal atau horizontal. Horizontal seberapa jauh di sumbu X dan seberapa tinggi pada sumbu Y. Nah, ini energi kinetik dan energi potensial ini akan lebih dibahas nanti di pembahasan selanjutnya ya. Nah, sekarang masuk ke usaha. Nah, apa itu usaha? Usaha ini merupakan upaya pemindahan energi melalui gaya yang menyebabkan sistem berpindah. Banyak sekali contoh-contoh dari usaha yang bisa kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Contohnya kita mengangkat galon, memindahkan buku, atau memasak ya, karena ada yang berpindah. Nah, ada kata pindah, berarti itu ada massa ya, ada yang dipindahkan, berarti ada massa, karena pindah ada kecepatan, berarti di sana ada percepatan. Maka usaha ini merupakan masuk ke konsep hukum 2 Newton ya. Usaha tidak lepas dari hukum itu, tipe hukum 2 Newton. Nah, akan kita bahas lebih lanjut dihubungkan dengan perumusan hukum Newton yang ini, Fdx. Fdx kalau dilihat ini berarti gaya dikalikan dengan jarak ya. Dan ini sama dengan massa dikalikan dengan kecepatannya. Massa dikali kecepatannya dikalikan kecepatan berarti ada mv kuadrat. Nah, 3 dimensi tinggal dijabarkan satu-satu di sumbu X, di sumbu Y, dan di sumbu Z. Nah, di sini yang gaya dikalikan dengan jarak ini didefinisikan sebagai usaha. Jadi berdasarkan gambar tadi, usaha itu adalah gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut. Berarti kalau memindahkan ada R atau jarak, di sini dx ditulisnya, terus ada F untuk mendorong. Nah, itu usaha ya. Jadi Fdx ini atau Fvdy ini merupakan definisi dari usaha ya. Nah, secara pandangan satu dimensi akibat gaya Fx, sistem berpindah sejauh dx, sehingga usaha oleh sebarang gaya F, jadi terserah ini di berapa dimensi, kita tulis yang Fx dx ini lain adalah usaha, kita tulis W, D, W, F, maksudnya pada gaya ya, sama dengan Fx dx tambah F y dy ditambah Fz dz sama dengan F dikalikan dengan dr. Nah, dr ini pokoknya menunjukkan besaran panjang ya, seberapa jauh atau jarak. Nah, sehingga bisa kita tuliskan untuk menghilangkan d-nya, berarti yang turunannya kita tulis diintegralkan ya, berarti usaha itu atau W itu sama dengan integral dari gaya dikalikan dengan dr ya, atau dikalikan dengan jaraknya. Nah, ini ya, dari persamaan ini tidak lain yang Vx
MVX dVX sama VY dVY tambah VZ dVZ ini tidak lain adalah energi kinetik, sehingga bisa kita tulis sama dengan EK2 min EK1 atau sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Jadi kesimpulannya, hubungan antara usaha dan energi kinetik adalah usaha itu merupakan selisih dari energi kinetiknya ya. Nah, sekarang